warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita Ustaz Haji Musli Aziz, alhamdulillah beliau selalu istiqomah untuk subuh berkah, subuh keliling. Semoga Allah karuniakan sehat walafiat pada umur, tambah berkah, tambah istiqomah, tambah istri solehah, istri tambah solehah. Al-Mukarram Kiai Haji kita, Ustaz kita, Ustaz Syarifuddin, Ustaz Haji Muhammad Nuh, Ustaz Isyad Mansur, alhamdulillah Ustaz Haji Amin, Ustaz Haji banyak banget sini ya, Haji Udin, Bapak Haji Sanusi, Bapak RW, Bapak Sarman, Bapak RT, Sofyan, Abir, Bapak Ustaz Sofyan juga namanya sama-sama Sofyan, Bapak Komarudin tadi mewakili Ustaz Anwar, ya, Ustaz Cecep, bapak-bapak haji seluruhnya, masya Allah dari subuh berkah begitu banyak, dari warga, dari masjid At-Taubah, Musala Hayatul Thayyibah, Musala Ridho, masyarakat sekitar, dan seluruhnya maaf tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim. Maaf saya kepada seluruh Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan berkat doa dari seluruh subuh berkah, subuh keliling azikra, seluruh jamaah, seluruh warga yang berkat doa Bapak Ibu itulah yang memberikan kemudahan bagi kami menjalankan rangkaian ibadah haji mulai dari berangkat, pelaksanaan sampai pulang dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam melaksanakan rukun wajib haji, sunnah haji, menyelesaikan arba'in dengan lengkap bahkan lebih, dan itu adalah semua adalah berkat doa dari seluruhnya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, dan seluruh jamaah tahun yang berikutnya adalah bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Memang tadi telah disampaikan oleh guru kita ya, Haji Musli Aziz. Beliau pernah mengungkapkan sejuta hikmah dari peristiwa yang terjadi. Bahkan dulu marhum Kiai Haji kita Muhammad Arif bin Ilham mengajarkan sebuah doa. Ya Allah ya Rabb, kami hamba bukan menolak takdirmu, karena takdirmu lah, itulah takdirmu, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Banyak hikmah dari peristiwa yang saya alami gagal haji beberapa kali. Ya, hikmahnya adalah pertama, bisa Allah takdirkan tahun ini haji akbar, jatuh wukuf Arafahnya, puncaknya haji di hari Jumat. Walaupun riwayat terdoain, ya menurut Imam Abu Hanifah itu pahalanya sama dengan melaksanakan menunaikan 70 kali ibadah haji. Allah Akbar. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Allah takdirkan dari banyak kiai hadir yang ikut ibadah haji, banyak habib, banyak ustadz. Ternyata alhamdulillah wa syukurlah terpilih menjadi khutbah Arafah. Mungkin orang yang berkali-kali haji rasa-rasanya belum tentu mendapatkan takdir itu, dan Allah berikan itu karena yang terindah itu diantaranya bisa memberikan khutbah Arafah.
khutbah Jumat biasa, khutbah Idul Fitri biasa, ada ini khutbah Arafah. Pertama kali haji diberikan karunia, ditunjuk sama pembimbing ketua kloter untuk menjadi khotib khutbah Arafah. Allah Akbar, itu berkesan banget begitu bagi diri saya pribadi. Dan itu mungkin hikmah Allah karuniakan karena ikut subuh berkah, ikut keliling dari masjid musola, mengisi pengajian supaya memakmurkan masjid musola, subuh berjamaah di At-Taubah, di Ar-Ridha, di Nurul Jihad, juga di Ar-Rahman, yang akhirnya membuahkan hasilnya. Di antaranya hikmahnya itu Allah takdirkan, dan itu karunia yang luar biasa. Allah Akbar. Bahkan spontanitas selesai khutbah Arafah, Bapak Ibu, di saat mustajabah doa wukuf Arafah, yuk doa kita kepada Allah. Saya sedang membangun kolbun salim, spontanitas itu. Istri saya membantu dengan kresek, kita keliling, alhamdulillah sekitar 5 jutaan dapat spontanitas saat itu. Masya Allah. Itu belum yang ditransfer. Ustadz, saya nggak bawa uang, minta nomor rekening. Masya Allah. Ya Allah, itu hikmah yang luar biasa yang ketiga. Yang keempat adalah, walaupun saya sama istri itu baru menunaikan ibadah haji, tapi kan di kamarnya misah. Misah Pak, nyari-nyari kamar barokah susah juga. Udah paham udah kamar barokah. Ya Allah ya Rabbana. Kalau ibadah bareng, sa'i, tawaf, semuanya bareng, selalu bersama. Itu rasa-rasanya seperti pengantin baru berduaan terus begitu. Cuma di kamarnya beda. Kayak kos-kosan gitu ya. Nah, ya. Tapi alhamdulillah nyelip-nyelip bisa juga dapat kamar barokah. Hikmahnya karena kita hukum Arafah, ketua kloter dan pembimbing haji, Ustadz ada kamar barokah gratis untuk Ustadz. Alhamdulillah. Itulah hikmahnya jadi Ustadz. Orang-orang lain susah jadi kamar barokah. Bayarnya pun mahal, 200 real. Ya Allah ya Allah. Ini kamar barokah paham dah. Hikmah yang berikutnya, rangkaian ibadah haji itu intinya adalah bergerak. Semuanya bergerak. Puncaknya yang paling berat itu adalah jumrah. Ya, melempar jumrah itu Masya Allah, perjalanan 8 kilo. Ya, coba tanya yang pernah haji itu. Ya, ketika cuaca ekstrim sampai 45 derajat Celcius, bahkan sampai pernah 50, kaki saya sampai berdarah. Allah takdirkan itu, tapi mudah gitu, walaupun berdarah kaki, pecah berdarah, tapi Allah berikan kemudahan. Sampai saking gembiranya tuh, ya di akhir jumrah yang ketiga itu saya memakai pakaian yang dipakai Abang tadi, subuh keliling. Nah ini pakai ini nih, keliling ini pakai ini, bangga gitu dengan subuh itu, dengan subuh berkah. Kita melempar jumrah, setan kita lempar, ya. Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Dan itu diberikan keluasan, saat itu hanya berdua. Sepi itu aneh bin ajaib. Biasanya Pak penuh, sesak. Di akhir kita melempar jumrah itu hanya berdua. Makanya saya videoin itu cuma berdua, saya sama istri saja. Jadi tempat melempar jumrah itu di Mina itu hanya berdua. Ya Allah, itu Allah takdirkan. Kenapa bisa berdua? Setelah itu penuh. Masya Allah, itu luar biasa karena Allah. Kemudian yang berikutnya, ini banyak banget sebenarnya ya. Mulai dari wukuf, puncaknya ibadah, puncaknya ibadah haji. Kita ini kan gelombang kedua. Kalau gelombang kedua itu Pak, pakaian ihram itu dari embarkasi, bayangkan. Jadi dari tanggal 7 Zulhijjah itu sudah pakai pakaian ihram. Kita sudah pakai pakaian ihram dari embarkasi Bekasi, kemudian naik pesawat pakai ihram, niat di Lamlam. Ya Allah, itu perjalanan luar biasa. Berangkat haji itu di pesawat itu berapa kali mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Ya Allah ya Rabbana, kami hamba rela kalau di sini sudah Allah takdirkan umrah kami ya Allah. Itu benar goncangan yang sangat hebat karena berapa kali goncangan. Ada di atas pesawat itu kita
mengalami beberapa musim yang sangat berat, yang akhirnya goncangannya hebat. Ini jatuh lagi pesawat kali ini ya. Ya Allah, udah ikhlas saja, udah ada tawakal sama Allah. Allah Akbar. Tapi pakaian ihram kan, pakaian ihram. Ada dua lembar pakaian itu yang tanpa berjahit, tanpa sini Pak. Nggak pakai celana dalam, nggak pakai apa-apa, pokoknya cuma itu dari Indonesia embarkasi. Masya Allah. Ya kerasin aja bayangin tuh. Ya di mobil, di pesawat gitu kan. Sampai tanggal berapa? 12 Zulhijjah kita pakai pakaian ihram. Allah Akbar. Masya Allah, luar biasa. Berat, tapi diberikan kemudahan oleh Allah. Itu berkat doa semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah kisah yang menarik perjalanan haji itu. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya, tawaf di lantai yang paling atas itu, ya itu kan berat Pak. Bayangin kalau paling dasar itu tawaf itu hanya berapa, setengah jam, 1 jam selesai, 7 kali putaran. Tapi kalau paling atas 1 jam baru selesai, baru bukan selesai, baru 1 kali putaran, setengah jam lah, baru 1 kali putaran. Tapi Allah takdirkan di saat-saat itu saya nyelip, nggak terlihat oleh askar, bisa merekam dari atas langsung lantai ke-4 itu. Posisi bagaimana orang sedang tawaf di dasar. Ya Allah, indahnya luar biasa. Dan sekarang alhamdulillah mungkin nanti Pak guru kita yang akan melaksanakan umroh, saya sudah menuju ke Arba'in ke Madinah, itu dibuka Pak. Nggak dapat takdir, kita nggak bisa nyium Hajar Aswad. Yang kloter terakhir, kloter 44 tuh bisa nyium Hajar Aswad karena dibuka. Sekarang sudah nggak ada corona lagi. Itu yang hanya orang Indonesia yang taat banget deh. Nggak ada yang pakai masker tuh, nggak ada. Hanya orang Indonesia yang pakai masker. Ya, di sana tuh nggak ada corona lagi. Bahkan ketika pulang pun kita harus di swab di embarkasi. Ya, alhamdulillah negatif semua. Nggak ada yang gitu. Alhamdulillah. Allah Akbar. Jadi sekarang yang umroh tuh indah, sudah bisa menyium Hajar Aswad kembali. Itu kan selama 2 tahun lebih itu Ka'bah itu ditutup, tidak bisa nyium Hajar Aswad. Yang berat itu adalah ketika kita Raudhah. Raudhah itu hanya diberikan kesempatan 2 kali Pak. Pertama oleh negara, itu rombongan. Yang kedua pakai aplikasi. Jadi sekarang nggak bisa setiap sholat itu kita bisa ke Raudhah. Jadi harus pakai aplikasi. Yang bingung nenek-nenek yakin pakai aplikasi apa, download dulu. Ya Allah ya Rabbana. Nah disitulah ada Allah yang takdirkan seorang jamaah dari Garut. Ketika kita mau ke Raudhah, kita baris, salah seorang ya ketinggalan barisan. Nah ketika baris pingsan, langsung dipanggil oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kloter kami ada yang meninggal, belum melaksanakan Raudhah, belum ke Raudhah, ya, belum sempat ke Raudhah karena Allah sudah lebih sayang kepadanya. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Dedi namanya, dari asal Garut, ya meninggalnya di sana, dimakamkan di Bakir bersama almarhum Kiai Haji guru kita Kiai Haji Musid juga makam di sana. Mudah-mudahan menjadi pertanda beliau adalah ahlul jannah. Amin. Ya Allah ya Allah, indah tuh meninggalnya di sana Pak. Allah. Ya rahimahullah. Pada intinya adalah ibadah haji itu adalah panggilan Allah. Bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya kemampuan, tapi karena Allah yang memang berkehendak kita menjadi tamu Allah. Tapi menjadi tamu Allah itu perlu perjuangan yang luar biasa. Ya, perjuangan kita mulai dari persiapan, bagaimana kita nabung dan sebagainya. Jadi benar-benar adalah karunia Allah. Saya adalah haji mandiri. Artinya haji itu benar ngurus-ngurus sendiri dari awal sampai akhir, uang dan sebagainya. Tapi Allah karuniakan, Allah takdirkan menjadi pemimpin haji dari berbagai travel. Ustaz, bimbing kami dari KBH ini, dari KBH ini. Ya Allah, itu Allah takdirkan. Oh kenapa begitu ya? Ya karunia Allah yang begitu luar biasa. Itulah berkat doa dari seluruh jamaah. Jadi mudah-mudahan ini jadi gambaran bahwa kalau kita sudah menuju jalan Allah, seperti tadi kan, kalau kita sudah menanam padi, pasti rumput ikut.
Ya, kalau kita sudah tujuan akhirat, orientasi hidup kita akhirat, karena Allah, di jalan Allah, Allah pasti berikan dunia kepada kita. Karena itu, yuk terus yang subuh berkah, subuh keliling, tetap istiqomah. Tetap kita terus keliling dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Walaupun alhamdulillah wa syukurillah saya tidak bisa ikut beberapa tempat karena menunaikan ibadah haji, tapi mobil bersejarah, ya kan, tetap ikut kan. Alhamdulillah Bang Komar CS, mobil ini dibawa oleh Pak Iwan, ya. Alhamdulillah berkah, jadi ikut terus subuh keliling. Alhamdulillah, memang ini mobil berkah, kita gunakan untuk dakwah. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah ini jadi alfa, ya, amin. Jadi Pajero, amin. Gak apa, yang penting berkah, ya, yang penting memiliki berkah. Jadi membawa keberkahan buat kita, buat ke dakwah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, mudah-mudahan, ya, kami doakan, saya doakan seluruh jamaah di sini tahun berikutnya menjadi tahun Allah, Dhul Rahman, karena indahnya luar biasa. Sulit dikatakan dengan kata-kata, masih banyak hikmah-hikmah yang kalau diungkapkan bisa berjam-jam. Tapi itu adalah intinya adalah seluruhnya karunia Allah. Haja min fadli Rabbi. Saya doakan seluruh jamaah di sini, segala hajatnya Allah kabulkan, segala masalahnya Allah berikan jalan keluar, segala cita-citanya, apapun cita kita, hajat kita dunia akhirat Allah kabulkan. Guru kita yang sedang membangun rumah yatim, ya, rumah tahfiz, Mujlah Majlis Usaha, semoga tambah berkah, diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah perdana zikir akbar di Qalbun Salim mulai bulan September Ahad kedua. Mohon doanya, semoga Allah berikan kemudahan dan semuanya bisa ikut hadir setiap minggu kedua dari jam 3 sampai jam 8 pagi insya Allah. Mulai September besok berikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati wa karamati wal mujizati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mohon maaf kalau yang semuanya kebagian jam-jam enggak. Ya, mohon maaf ya. Dapat dulu ya. Walaupun sedikit, karena memang dapatnya hanya sedikit sekali, Pak. Hanya 5 liter dapatnya. Jadi mohon maaf kalau enggak ada yang enggak kebagian, mohon maaf sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi